saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali ke tempat ini untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami kepadamu Yesus, supaya Engkau Allah yang baik kami Bapa. Terima kasih atas penjagaanmu dalam minggu ini Tuhan, dan sehingga kami bisa berkumpul kembali tempat ini Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah hadir di setiap biara kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang hadir di tempat ini Yesus Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah ke Engkau Allah, berkati kami Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, oh Yesus Tuhan. Hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan, Bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku, Yesus Tuhan. Ya tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan, Bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oh Yesus Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan,
tebus dosaku. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menebus dosa kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, oh Yesus. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Amin. Oh Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh Yesus, Yesus
segala pujian syukur Tuhan hanya kami naikkan kepadamu Yesus Tuhan. Dan kami siap untuk memuji namamu Tuhan, biar Engkau Allah yang hadir dalam setiap pujian kami Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Siapa memuji nama Tuhan? Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Ke gunung batuku. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, pada mana di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu, gunung batuku, dan kau, amin, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau pada mana di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang dan tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang dan selamanya. Tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Berikan nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita sudah telah ditebus oleh Tuhan? Amin. Kami yang telah ditebus. Bagi yang telah ditebus
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, amin, Yesus, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan tiap langkah. Di mana, amin, amin Tuhan. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, amin, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berkenan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Biasa kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Nanti saya minta Purbo berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang
kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita akan punya di awal, dan kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan terus kepada hamba-Nya hidup yang terbelenggu, amin. Hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Yesus Tuhan. saat ini tepat di hari kami memperingati hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang Kau sudah curahkan 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh merasakan kembali akan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang senantiasa menguatkan iman kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami penyertaan yang luar biasa di dalam setiap langkah kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah dikerjakan Roh Kudus untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak Allah yang diperlengkapi secara khusus untuk kami boleh memberitakan kebesaran Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai, setiap orang yang boleh kami kenal. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Amin. Karena kami sudah diperlengkapi secara luar biasa oleh Roh Kudus. Amin. Untuk kami berani memberitakan kebaikan-Mu. Seperti visi gereja kami Tuhan. Kami rindu menjadi jemaat yang nyata di dalam iman, pengharapan dan kasih. Amin. Untuk memberitakan kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Kristus di dalam kehidupan kami. Bapak, kami rindu, kami menyerahkan gereja kami dalam penyertaan-Mu. 11 tahun kami masuki usia yang kami boleh lewati bersama Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu pergumulan gereja ini sudah ada di dalam pemikiran Tuhan. Gedung gereja yang baru
sudah Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Dan kami mau Tuhan untuk kami boleh senantiasa punya semangat yang baru juga. Amin. Untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi. Amin. Memberitakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan kami rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Untuk kami boleh membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati kembali sidang kami, Bapak Ibu Daniel, juga putra-putrinya Tuhan kami serahkan di dalam penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna, rancangan Tuhan penuh damai. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami dalam penyertaan-Mu juga. Kami percaya bahwa kedamaian penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam bangsa Indonesia. Dan kami rindu Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam kancah dunia yang mungkin saat ini sedang kalut, sedang ada suasana yang tegang karena pertempuran di Timur Tengah, meskipun sudah ada gencatan senjata Tuhan. Tapi imbas itu masih ada di Indonesia. Kami rindu Tuhan, roh Shalom turun atas bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh Shalom turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami rindu Tuhan, Engkau yang mendamaikan, menyejukkan hati bangsa kami. Kami rindu Tuhan memberkati para pemimpin kami supaya menyatakan kebijakan-kebijakan yang betul-betul hikmat daripada-Mu Tuhan. Supaya kesejukan yang dari atas itu turun sampai ke bawah. Sehingga kami, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pun merasakan sejuk. Kami rindu Tuhan, supaya keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi kekuatan yang penuh untuk bangsa ini, bahkan menjadi pendamai. Bukan bangsa yang mengutuk atau mengecam, tapi bangsa yang mendukung perdamaian dunia, bangsa yang menciptakan perdamaian dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Tuhan nyatakan berkat-Mu atas bangsa kami, pemeliharaan, penyertaan yang luar biasa, rancangan Tuhan yang sempurna atas bangsa Amin. kami. Amin. Kami menyerahkan kota Solo dan penyertaan Tuhan juga dengan pemimpin baru kami, Mas Wali Kota Gibran. Kami rindu Tuhan yang memberkati supaya kota Solo semakin maju, semakin berdampak, Amin. semakin damai, sejahtera. Kami percaya terobosan-terobosan baru akan dihasilkan oleh pemimpin kami Tuhan, karena berkat Tuhan turun atas kota Solo, kemuliaan Tuhan turun atas kota Solo, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa atas kota ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap jemaat kami saat ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus untuk kami hidup di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan untuk menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Berkati kami supaya kami berani untuk bersaksi, berani untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Amin. kami. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang saat ini tidak dapat hadir. Kami percayakan di dalam penyertaan Tuhan. Keluarga Bapak Ibu Yuswito, Mas Eko, Ibu Yani, juga Pak Andi. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu Amin, persatu Yesus dalam Tuhan. setiap pergumulan mereka. Tuhan yang memberkati kami semua dan kesehatan dan imun yang kuat untuk kami boleh menghadapi pandemi ini, supaya kami boleh lalui bersama-sama dengan kondisi yang sehat dan kuat, dan kami boleh menjadi jemaat yang senantiasa antusias di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oh, Yesus Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu,
dipenuhi urapan baru, nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari Tuhan, memulihkan hati mereka jika Roh-Mu ada di antara kami, terluka, bebaskan kami Tuhan, mencalikan mata yang buta, yang sakit disembuhkan. Jadikan Amin. hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, nyatakan kebesaran Mari katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari Roh Kudus datang, Penuhi kami penuhiku. Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya.
Inanarala lama syandayana Yesus, Yesus Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Yang wanita saja naikkan pujian ini, Roh Kudus. Amin. Amin. Yang pria naikkan pujian ini, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur. Dia ada di tempat ini. Penolongku, diutus bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Yang rindu engkau dijamah Tuhan, katakan ini kami Tuhan. Oh, benar. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi ku buka hati Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Engkau yang rindu. Alami zaman Tuhan, katakan jamahlah kami Tuhan.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Engkau yang rindu rohnya katakan jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, oh, penuhiku hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus, dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami hari ini, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, persoalan-persoalan yang kami hadapi membuat hati kami tawar, membuat hati kami dingin. Tapi biarlah hari ini Tuhan kembali Engkau menjamah hati kami dan memenuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan.
Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kiranya ada kerinduan, ada api yang menyala-nyala di hati kami. Kiranya terus Tuhan apimu Tuhan kau bakar di hati kami. Ketika ada minyak kami percaya api itu akan terus menyala. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Rabasyakatakarabalaba-yakarabashiki. Inna namasikatakarabalaba-yakaralabalaba. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan terus Tuhan kau bakar oh Tuhan kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu hari ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Rabasyakatakarabayakatakaralamashanda hitikiriandaralabayokurubusiki didiandaralabayakaralalabalabalabalabayaralabayanamashanda isiki diandaralabalabalabalabalabayaramashiki di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  iratakaralabayakan nama masyukur rubuti kiriandaralabayakan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Berfirman atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Main musik. Singer. WL. Ya, apa kabar saudara? Semangat. 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 Tetap semangat. Puji Tuhan, kiranya itu bukan hanya sebagai kata-kata apa ya? Orang ngomong not just talk, apa not just talk, apa? Omdo, basa-basi, tapi sungguh-sungguh api Roh Kudus tetap ada dalam hati saudara dan tetap semangat. Amin. 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 Harusnya teriak-teriak saudara ya. Hari ini firman Tuhan temanya adalah hati yang sehat. Hati yang sehat. Ya, Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas di sini ya penulis Amsal yaitu Salomo dengan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, ya arahan, bimbingan dan ilham dari Roh Kudus dia menulis jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Apa artinya segala kewaspadaan? Bisa nggak bahasa Inggris dikeluarkan? Apa? New Kings atau apa? Ada? Ya, keep thy heart with all diligence. Ya, for out of it the issues of life. Ini King James Version. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Waspada itu artinya sungguh-sungguh keep, dijaga. Dengan kesungguhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, hati kita itu penting. Memiliki posisi penting dalam hidup kita. Makanya Amsal katakan harus dijaga. Hati kita akan menentukan arah hidup kita, hati kita akan menentukan iman kita. Jadi rupanya ada relasi, ada hubungan yang kuat antara hati kita dengan jalan hidup yang akan kita tempuh. Ya, hati kita akan menentukan perjalanan hidup kita. Dunia mengatakan bahwa kecerdasan atau intelektualitas kita akan menentukan jalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hati kita ini yang memiliki peranan dan kunci penentu jalan kehidupan kita. Jadi betapa hati mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk saudara dan saya. Supaya perjalanan ke depan kita mau seperti apa ditentukan oleh hati kita. Jadi penting.
Oleh karena itu Tuhan berkata lewat Amsal, memerintahkan jaga hati ini. Nah, saudara baca di dalam Ayub 5 ayat yang kedua, coba dibaca. Ya, saudara perhatikan di situ. Ada orang yang dibunuh, artinya mati. Ada orang yang juga dimatikan, yaitu mati. Bukan oleh senjata tajam, bukan oleh orang lain, bukan oleh bom, gitu ya. Sekarang lagi rame kan, ya roket bukan, tetapi ada orang-orang yang dibunuh, ada orang-orang yang mati itu karena hati. Dikatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau saudara sakit hati, itu Alkitab ngomong bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa saudara? Karena begini, kalau saudara sakit hati umpamanya ada orang menghina saudara. Ya menghina. Wah, pokoknya orang miskin kamu, bodoh kamu. Pokoknya menghina, menjelek-jelekan kita. Lalu kita menjadi sakit hati. Alkitab katakan bodoh. Kenapa? Orang lain itu hanya ngomong. Tapi kenyataan hidupmu, kamu miskin, kamu menjadi kaya, kamu luar biasa itu bukan ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh diri sendiri. Apalagi kita orang percaya, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Orang boleh ngomong kamu gak berharga, tapi Tuhan berkata kamu berharga. Kalau kita mau terima omongan orang lain dan kita sakit hati, bodoh. Dan orang yang bodoh dikatakan dibunuh oleh sakit hati. Jadi hati itu bisa membunuh, membinasakan kita, saudara. Hati-hati ya. Makanya perlu hati kita itu dijaga sehat. Ya, jadi yang membunuh, membinasakan kita bukan hanya virus, ya corona, enggak. Bahkan ini hati penting. Apalagi ya, kalau saudara hatimu sehat, itu imunnya pasti kuat. Kemarin saya ada video ya, yang ngajarin bahwa ternyata ilmu sehat itu ada yang sederhana. Dikatakan tersenyumlah 20 detik. Dan dalam sehari tersenyumnya berapa kali? Kemarin yang ada nggak yang di grup WA buka videonya? Ada yang dokter memberitahu itu. Berapa? Sehari berapa kali? Berapa kali? 20 kali kalau nggak salah. Setiap kali senyum 20 detik. Senyum. Coba senyum, bisa nggak? Jangan merengut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi mulut yang merengut, keringkan tulang. Itu firman Tuhan. Kalau hati kita gembira, kita ini pasti akan sehat. Makanya perlu hati ini dijaga. Kalau hati kita diisi hanya kesedihan, sakit hati, kecewa, maka hati kita nggak akan sehat. Loh, orang mati kan kadang-kadang ya nggak langsung mati kan, biasanya orang mati dimulai dari sakit dulu, sakit nanti parah, terus ya kan, mati. Orang mati kadang-kadang begitu, hatinya rusak, sakit, tidak dipelihara, tidak dijaga, terus hatinya kotor, hatinya nggak sehat. Kalau hati yang nggak sehat, yaitu isinya sakit hati, isinya dendam, isinya iri hati, isinya curiga. Hidup itu nggak merdeka. Sehingga apa, lama-lama saudara, imunnya turun, virus datang kena saudara. Makanya ya, hati ini bisa membinasakan orang, tapi hati juga bisa membuat kita hidup.
Karena jelas Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita ditentukan oleh hati kita. Kalau kita bisa jaga hati, umur kita bisa panjang, saudara. Ya. Dengan hati, manusia juga bisa merasakan damai. Jadi pentingnya hati. Rasa damai itu di hati, bukan di kepala. Di hati. Sudah merasakan hadirat Tuhan di mana? Di hati. Alkitab berkata ada banyak orang menolak dalam kitab Timotius. Menolak menjaga hati nuraninya tetap bersih, maka kandaslah iman mereka. Betapa penting menjaga hati ini bersih, sehat. Karena kalau hati kita nggak bersih, nggak sehat, imannya kandas. Kalau hati kita diisi dengan sampah-sampah, iman kita kandas. Gimana ya? Coba kita baca ayatnya. Di 1 Timotius. Nah, 1 Timotius. Pasal yang ke 1 ayat 19. Bisa dibaca? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya kan? Kadang-kadang iman kita kok nggak bisa. Mantap, itu karena apa? Karena hati kita nggak sehat, hati kita kotor. Sehingga iman kita bisa kandas. Mau dengar firman seperti apa nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita sehat, dikatakan di situ akan terpancar kehidupan. Ada semangat, di situ pasti ada roh yang menyala-nyala di dalam hati yang sehat. Coba katakan bersama ya, aku mau. Katakan, aku mau memiliki hati yang sehat. Amin. Pasti tubuhmu akan sehat. Percayalah. Jaga hati, sungguh-sungguh tubuhmu akan sehat. Dimulai semua dari hati. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga hati kita tetap sehat? Yang pertama, saudara. Yang pertama. Coba baca 1 Tesalonika 5 ayat 15. Yuk baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi dikatakan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa berbuat baik. Jadi yang pertama, supaya hati kita sehat adalah jangan jadikan hati kita sebagai tempat menyimpan hal yang negatif. Jangan pakai untuk menyimpan kejelekan orang. Menyimpan apalagi kejelekan saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Jangan, sebab kalau kita akan simpan itu, satu kali saat ketika kecentok itu akan keluar. Engkau simpan kejelekan suamimu, satu kali saat engkau kecentok dengan suamimu, engkau akan keluar itu untuk menjadi senjata mematikan suamimu. Engkau menyimpan kejelekan istrimu, satu kali saat ketika kecentok dengan istrimu, engkau akan keluar itu dan akan menjadi senjata yang mematikan istrimu. Jaga hati saudara. Jangan jadi tempat menyimpan yang negatif. Ya, jaga hati. Makanya Amsal katakan jaga hati dengan segala kewaspadaan karena ini loh,
yang negatif itu berseliweran seperti Hamas yang menyerang Israel, ya, pakai roket, ya, berapa roketnya sudah? 2.500, ya, 2.000 bayangan. Jadi waktu diserang dal sampai 800 roket diserang baru bales. Itu nggak gampang loh saudara ya, betul nggak? Coba Indonesia dikirimi roket 2 saja oleh Malaysia, kira-kira bagaimana? Wah, ngamuk goyang Malaysia, betul nggak? Ini bolong atas loh saudara, masih diem. Saya kadang-kadang mikir, ya ini bentuk juga ya, bentuk apa ya? Bentuk menjaga hati loh saudara, betul nggak? Ya meskipun Alkitab katakan ojo bales, ini Israel ojo bales, tapi ini ojo bales biasa. Ini namanya perang saudara ya. Tapi ini kadang-kala hidup kita itu seperti itu. Itu panah-panah berapi negatif-negatif itu berseliweran lewat mata kita, lewat telinga kita dengar omongan orang lain, kita dengar orang lain mungkin menghina kita dengar orang lain mungkin merendahkan kita melihat orang lain mungkin tidak menganggap kita. Kalau kita nggak jaga hati, maka itu gampang itu mandek di sini dan mengendap di sini, perlu itu dibuang. Makanya Tuhan Yesus kata salah satu perlengkapan senjata Allah yang Tuhan inginkan adalah pakailah ketopong keselamatan, pakailah perisai apa? Perisai apa? Iman. Nah, saudara, perisai itu tujuannya untuk apa? Untuk ya pengaman. Ketika ada panah itu ditangkis. Zaman dulu perisai itu salah satunya terbuat dari jadi ada seperti kayu lalu dilapisi dengan kulit. Dan kulit ini dia harus setiap hari, setiap saat seorang tentara dia harus kasih minyak lalu digosok supaya licin. Jadi ketika dipanah itu panahnya nggak akan nancep, dia akan licin saudara. Perlu dikasih minyak supaya licin sehingga bisa apa? Nangkis panah-panah yang datang berseliweran. Ya kalau bisa digambarkan seperti sekarang mungkin minyak itu Roh Kudus ya, meskipun itu tidak seperti itu tapi itu gambaran saja. Perlu punya ini perisai imanmu sehingga apa? Kalau hal-hal yang tidak baik, panah-panah yang tidak baik jangan sampai itu mancep di pikiran kita. Ada seorang hamba Tuhan yang memberi gambaran seperti ini, namanya Martin Luther. Dia berkata begini, kita tidak bisa menolak burung terbang di atas kepala kita. Bisa enggak? Enggak bisa. Burung enggak terbang. Tapi kita bisa menolak burung bersarang di kepala kita. Apalagi bersarang terus nelek di kepala kita, bisa kita tolak. Ada yang membiarkan burung di sini terus ya nelek ora apa-apa. Itu namanya apa saudara? Ya kurang saudara ya. Artinya apa? Segala yang negatif itu kita nggak bisa tolak, itu akan terus. Orang ngomongin saudara negatif pasti terjadi. Orang mungkin tidak anggap saudara pasti terjadi. Di pekerjaan mungkin orang nyakiti saudara pasti ada. Di gereja orang mungkin menyakiti saudara pasti ada. Ada nggak? Di gereja orang nyakiti? Di sini gak ada ya, yang ada di mana? Di Tawangmangu. Tapi Tawangmangu pindah ke Sukoharjo katanya. Oh ada seorang Sukoharjo di sini. Ya, saudara, artinya apa? Panah itu pasti ada. Orang ngomong, orang negatif, pasti ada. Orang membuat sakit hati, pasti ada. Tetapi Martin Luther berkata, kita nggak bisa itu tolak, tapi kita bisa menolak burung itu lalu bersarang. Kita bisa menolak panah itu, yang negatif itu untuk lalu kita pikirkan. Bisa, nggak usah dipikirin. Nggak usah masukkan hati.
Sebab kalau itu masukkan hati saudara, rugi sendiri. Engkau simpan yang negatif, akan membuat engkau nanti sulit mengampuni, sulit mengasihi, sulit berdoa. Jiwa kita tidak sehat, hati kita tidak sehat. Mari jaga hati saudara, ya, sehingga kita menjadi cemburu, dendam. Jadi perlu minta Tuhan tolong supaya aku enggak mau, orang mau ngomong apa terserah. Hidupku bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Amin. Amin. Cuma persoalannya kita kadang-kadang sering mendengar suara orang dibanding suara Tuhan. Hidupku bukan menurut apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Mendengar suara Tuhannya seminggu sekali di gereja. Mendengar suara orangnya tiap hari, tiap detik. Makanya gak heran saudara, hidup kita kadang dipenuhi dengan marah, benci, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Dengar suara Tuhannya dikit. Bagaimana susu yang setitik itu bisa membuat nila sebelanga itu menjadi susu semua? Gak bisa saudara. Harus susunya banyak. Kalau ada gelas kotor supaya jadi bersih, nggak bisa hanya dengan setetes air, itu harus digerojok air yang banyak, maka gelas itu akan jadi bersih. Mari kita perbanyak untuk mendengar apa kata Tuhan, jangan apa kata orang. Amin. Ya, kalau kita bayangan, saya kadang-kadang mikir, iya ya, bagaimana mungkin kita dengar perkataan Tuhan hanya seminggu sekali, 1 jam, setengah jam. Tapi kita mendengar kata orang yang negatif itu lebih banyak. Mampu enggak kita bisa terus menjaga hati tidak negatif? Itu pergumulan saudara ya. Makanya ayo banyak mendengar apa kata Tuhan. Baca apa perkataan Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjaga hati tetap sehat? Supaya hati kita tetap sehat, maka terus jaga sukacita Allah itu melimpah dalam hati saudara. 1 Tesalonika 5:16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, jadi perlu sukacita. Mazmur 97 ayat 11. Coba Mazmur 97 ayat 11 buka. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang iya. Orang kalau sukacita maka hatinya itu pasti akan bersih. Atau orang yang hatinya bersih pasti akan sukacita. Jadi perlu dijaga sukacita itu saudara. Wah, kalau sukacita terus ada dalam hati saudara, saya percaya itu panah itu mau mancap gak bisa saudara. Karena ada sukacita. Ya, sukacita itu kekuatan. Ya, Kisah 13 ayat 52. Coba Kisah 13 ayat 52. Dikatakan, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan apa? Sukacita dan orang yang sukacita itu penuh dengan Roh Kudus. Atau orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan sukacita. Jadi perlu dijaga sukacita ini. Karena itu sebagai bukti ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Coba Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh. Ada banyak kita kadang-kadang berpikir kerajaan Allah, kuasa Allah, apalagi Roh Kudus, itu hanya bicara tentang soal makan, minum, berkat, sehat, apalagi rumah, mobil, motor. Oh, ngalami rumah, mobil, motor itu sebuah yang
luar biasa itu pekerjaan Roh Kudus, tidak. Salah satu bentuk manifestasi Roh Kudus adalah di dalam hidup kita ada sukacita. Ketika hatimu sukacita, itu menjadi tempat yang paling disukai oleh Roh Kudus. Tapi kebalikannya, ketika hatimu kehilangan sukacita, itu menjadi tempat yang paling disukai oleh roh jahat. Betul nggak? Ternyata saya pernah mendengar orang yang gampang disantet adalah orang yang tidak sukacita. Ketika saudara hatimu penuh sukacita, engkau nggak akan gampang zaman sekarang di plak terus jadi nurut digendam. Coba lihat. Saya sering ada orang tanya, orang yang bagaimana yang sulit digendam? Orang yang sukacita. Tapi orang yang sedih, orang yang hatinya lagi galau itu gampang digendam. Ayo, iblis gampang masuk, itu celah untuk iblis menyerang. Tapi kalau hati kita penuh sukacita, sulit. Karena hati yang sukacita adalah tempat yang paling disukai oleh Roh Kudus. Karena salah satu buah roh adalah kasih sukacita. Itu karakter ilahi sukacita itu. Jadi bagaimana cara menjaga hati kita tetap sehat? Sukacita. Katakan sukacita. Iya. Apapun terjadi sukacita. Mau tanggal muda, tanggal tua, tenan. Pak, kandongku wis kempes pas, sukacita. Sukacita akan terjadi mujizat, saudara. Amin. Betul. Saya ingin cerita sedikit, saudara. Kita kan sedang bangun renovasi lah gereja ya. Ya, kadangkala saya menghadapi situasi di mana ya nggak ada dana, saudara. Dana habis itu, tukang jalan, kadang-kala dakdikduk, kalau sudah dakdikduk kadang-kala kehilangan sukacita. Gampang marah gitu ya. Istri ngomong apa gampang rasanya karena pikirannya jalan, saudara. Jadi menghadapi situasi yang seperti itu, saya melihat begini, kalau hati kita sukacita, itu mujizat terjadi loh, saudara. Saya sering kadang-kala ketika ya saya diingatkan istri, diingatkan kadang-kala anak saya gitu ya, diingatkan untuk apa ya, papa harus ngomongnya positif gitu ya. Papa kan khotbahnya katanya harus ngomong positif ya. Oh wes papa ganti di khotbah saudara ya. Ya sudah ya sih. Saya kadang-kadang saya terus akhir ketika saya menjaga hati, terima kasih Tuhan, itu mujizat luar biasa. Dan saya melihat orang-orang bahkan bukan jemaat, saudara, orang luar itu tergerak untuk memberkati. Ada yang seorang dia baru dapat kalau guru itu dapat sertifikasi. Lalu dia bukan jemaat kita, tapi dia tergerak untuk memberikan untuk gereja kita. Dia kasih sekian juta untuk gereja kita. Saya kadang, iya ya, ajaib ya. Ajaib loh, saudara. Saya juga nggak kenal. Dan beberapa begitu. Ya. Jadi betapa pentingnya kita tetap memelihara sukacita, karena disitulah Allah hadir, Roh Kudus hadir, dan kalau Roh Kudus hadir itu yang lain pasti bonusnya akan kita alami, saudara. Amin. Ya, perlu sukacita. Melakukan semua dengan sukacita. Itu kalau ini proyek Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Perlu sukacita. Saya kemarin di WA oleh ponaan istri saya yang di Klaten. Dia seorang bikin gambar arsitek. Waktu kita mau ngurus gereja itu dia yang bikin gambar. 2 kali bikin gambar. Pertama bikin gambar untuk
yang IMB, yang kedua bikin gambar untuk yang kemarin ya karena saya ada salah informasi ya. Saya dengar bikin proposal nanti dapat dana 100 juta. Waduh, bungai saudara, 100 juta loh saudara ya. Pasti dadi gereja nih. Tapi ternyata tidak. Bikin proposal nilainya 100 juta dapat 10 juta. Jadi begitu. Tapi saya sudah kadung bikin gambar, minta dia bikin gambar diulang lagi, dia bikin gambar. Ya. Nah, dapat memang 10 juta langsung masuk untuk penyelesaian gereja kita. Nah, saudara, yang menarik waktu dia tanya, bagaimana Om perkembangannya? Ya saya ceritain. Ya ini bukan dapat 100 juta tapi dapat ya 10 juta ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan Om. Lalu dia cerita begini, wah terima kasih ya Om ya, saya sudah dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan di tempat Om. Loh kenapa? Ya sejak saya membantu tempat Om, tempat saya, gereja kita, itu proyek saya itu sejak itu tidak pernah berhenti. Jadi proyeknya selesai dapat lagi proyek. Dia seorang apa namanya? Arsitek, dapat proyek, saya dengar gitu saya nangis, terima kasih Tuhan ya. Berarti di sini Tuhan sedang punya proyek. Kalau kita mau terlibat dalam proyek ini pasti kita akan mengalami mukjizat. Ini proyeknya Tuhan, ini bukan proyeknya Pak Daniel. Ini proyeknya Tuhan. Ada banyak saudara, orang-orang yang mengalami seperti itu. Ada bahkan bukan jemaat kita loh saudara. Bikin janji iman. Setiap minggu dia mau kirim, setiap minggu dia kirim. Janji iman untuk apa? Untuk pembangunan gereja. Saya pikir, aduh luar biasa ya. Tuhan kirim gagak-gagak dari luar. Mereka diberkati. Saudara mau diberkati? Lakukan apa yang Tuhan sukai. Salah satunya adalah bersukacita. Sukacita itu kesukaan Tuhan, itu karakter Tuhan, karakter Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana hati kita tetap sehat? 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sudah? Dikatakan apa? Baca 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Apa artinya tetaplah berdoa? Apa artinya tetap? Tetap itu apa? Terus, artinya? Continue, artinya? Orang mandek-mandek, artinya? Apa lagi? Artinya apa? Terus, continue, orang mandek-mandek. Enggak berhenti, apa lagi? Enggak bosan, apa lagi? Enggak bosan untuk apa? Berdoa. Apa itu berdoa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau hati kita mau sehat, bebaskan hati saudara untuk menjadi tempat berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, mendengar suara Tuhan. Ya, Tuhan bicara kepada kita. Karena apa, saudara? Tuhan itu memiliki banyak proyek di bumi ini. Banyak. Waktu Tuhan di Taman Eden kepada Adam, Tuhan punya proyek besar. Apa? Bumi ini untuk dilestarikan, bumi ini untuk dijaga, untuk dipelihara, itu proyek Tuhan. Lalu Tuhan melibatkan Adam untuk apa? Mengerjakan proyeknya Tuhan atau bekerja bersama-sama dengan Adam. Adam diberi wewenang, kuasai bumi, diberi tugas. Jadi rupanya sejak awal Tuhan mendesain kita manusia dengan tujuan untuk apa? Untuk mengerjakan proyeknya Tuhan. Amin. Amin. Kalau proyeknya Tuhan pasti cuan enggak? Cuan. Cuane cilik apa gede? Gede. Kalau proyeknya Tuhan. Dan Tuhan menciptakan Adam untuk melakukan proyeknya Tuhan. Dan dengar, waktu Tuhan mau pakai Adam untuk mengerjakan proyeknya Tuhan, diawali dengan apa? Komunikasi Tuhan dengan Adam. Kamu akan dipakai untuk mengerjakan
proyek, memelihara, menjaga, memanage, mengatur bumi ini. Tuhan bicara kepada Adam. Tuhan berikan tugas wewenang. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan itu juga menyatakan rencananya. Jadi kadang-kala kalau saudara mau terlibat dalam proyeknya Tuhan dan saudara mengalami berkat besar dalam proyeknya Tuhan, semakin banyaklah untuk engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Pakai hatimu untuk engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Itu akan menolong hati juga saudara sehat. Orang kalau proyeknya banyak sehat enggak kira-kira? Haleluya. Proyeknya sedikit ya pasti pemasukannya sedikit. Proyeknya banyak, pemasukannya banyak. Nek wong proyeknya akeh pasti seger, betul nggak? Kalau kita masuk dalam proyek Tuhan yang besar, pasti membuat hati kita juga akan semangat, saudara. Kalau saudara hanya mengalami proyek Tuhan yang kecil-kecil, ya, mungkin ya tetap saja akan mengalami sukacita. Tapi kalau proyek Tuhan besar dan Tuhan kerjakan lewat hidup saudara, engkau akan pasti rohmu akan menyala-nyala. Coba perhatikan. Kalau engkau nggak pernah terlibat dalam proyeknya Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh, saudara. Saya mengalami begini, ketika ini Tuhan kasih proyek ya kepada gereja kita, yaitu tanah itu. Itu bagi saya proyek besar. Dan ternyata lewat proyek itu Tuhan membuka mata saya semakin melihat bahwa tangan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Iman saya semakin luar biasa ya. Kadang-kala hal yang tidak mungkin justru terjadi. Dan saya melihat itu harus semakin banyak proyek yang kita terlibat dalam proyeknya Tuhan. Iman kita, hati saya itu semakin kuat, saudara. Ya, proyek itu biasanya Tuhan berikan lewat apa? Komunikasi. Dia akan ketika sudah sering komunikasi dengan Tuhan, engkau akan semakin dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan banyak proyeknya Tuhan. Kadang-kadang kita kan pengen, Tuhan pakai aku. Tuhan akan pakai orang-orang yang mau berkomunikasi dengan dia. Coba, saudara kalau punya anak buah nggak dekat dengan saudara, nggak pernah ngomong dengan saudara, maukah saudara mempercayakan proyek yang besar? Enggak. Pasti proyek yang besar, yang penting akan saudara percayakan dengan orang yang dekat dengan saudara, betul? Orang yang mungkin sering ngomong dengan saudara, orang yang engkau tahu hatinya, maka engkau akan percayakan itu kepada mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami proyek atau melakukan proyek-proyek yang besar dari Tuhan, dimulailah dengan yang pertama, hatimu menjadi tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan percayakan kepada kita proyek yang besar. Yang terakhir, cara menjaga hati tetap sehat. Jadikan hati kita menjadi tempat yang layak bagi kediaman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tinggal di hati saudara. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan di kitab yang lain, orang bisa percaya kepada Tuhan karena ada Roh Kudus. Jadi orang yang hatinya ada Roh Kudus, dia percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan dikatakan di sini, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran apa? Bukan air kotor, air hidup. Kalau engkau ingin hatimu ada aliran air hidup, ada air hidup, air yang bersih, air yang jernih, bukan air yang kotor. Biarlah hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Hari ini kita minta Roh Kudus masuk dalam hatiku. Pemain musik maju ke depan. Hari ini kita minta Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Hari ini kita minta Roh Kudus berkarya dalam hatiku. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati saudara, dialah yang akan memberikan dari hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Hari ini saudara, biarlah hati kita sehat. Ya, karena itu akan menentukan jalan hidup saudara. Hati bisa membuat binasa, tapi hati bisa membuat kita hidup.
Ya, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Biarlah hidup kita terus kuat sampai garis akhir. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Wanita saja naikkan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Benar Tuhan. Oh. Amin. Tak ada yang. Sekali lagi, wanita saya naikkan pujian ini. Benar Tuhan. Oh. Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan telah kulihat. Terima kasih Roh Kudus. Kebaikanmu yang tak pernah habis. Kami percaya Roh-Mu akan membuka mata hati kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
setia, Kau dapati aku tetap, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau tinggal dalam hati kami. Biarlah karakter ilahi itu ada dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami serahkan hati kami dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menjagai hati kami. Oh Tuhan, biarlah hati kami tetap sehat Tuhan, tetap kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena Roh Kudus Engkau ada di hati kami, maka Engkau Tuhan kami percaya ada terang ilahi yang terus memenuhi hati kami. Ada kuasa ilahi yang terus Tuhan tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk Tuhan kami percaya hari ini kami memperingati akan Pentakosta pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus dicurahkan dan sampai hari ini Roh Kudus yang sama dicurahkan di tengah-tengah kami. Sehingga terus biarlah Tuhan hati kami tetap menyala-nyala, hati kami tetap kuat, hati kami tetap sehat untuk Roh Kudus berkarya semakin luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ini hati kami. Tuhan, pakai hidup kami. Tuhan bicara lewat hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati umat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun yang belum bisa hadir. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan kejayaan hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan yang terus menyertai kami, berjalan bersama dengan kami, akan melihat Kau Tuhan, mujizat dan kemuliaan-Mu juga dinyatakan atas kehidupan kami. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, angkat tangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian-Mu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus pribadi yang akan menyertai saudara dan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.